Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita akan membahas soal lanjutan tentang bilangan berpangkat, yang mana di video sebelumnya kita hanya membahas nomor 1 sampai ke 4. Hari ini kita akan lanjutkan ke nomor yang selanjutnya ya. Oke, cekidot. Oke, sederhanakan dan hitunglah soal berikut. Ketika kalian ketemu soal seperti ini, maka angka 9, 8, 125-nya kita bentuk ke dalam menjadi bentuk bilangan berpangkat. 2 pangkat 4-nya kita biarkan saja. Kemudian 9 itu kita jadikan 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan negatif 2-nya. Kemudian dikalikan dengan 5 pangkat negatif 2. Oke, kemudian dibagi dengan 8. 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat dikalikan dengan 3 pangkat negatif 5, dikalikan dengan 125-nya kita ubah menjadi 5 pangkat 3, kemudian tutup kurung pangkat negatif 1. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan aja. 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 2 kali negatif 2, jadinya 3 pangkat negatif 4, dikalikan 5 pangkat negatif 2, per 2 pangkat 3, kemudian dikalikan 3 pangkat negatif 5, dikalikan 5 pangkat 3 dikali negatif 1, 5 pangkat negatif 3 ya. Oke, sekarang kita pasangkan aja. 2 pangkat 4, ini bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Bilangan pokok sama-sama 2, berarti dia pembagian pangkatnya kita kurangkan. 2 pangkat 4 dikurang 3 ya. Kemudian sebelahnya juga pun begitu. Sama-sama bilangan pokoknya 3, berarti dia 3 pangkat min 4 dikurang sama negatif 5, kemudian dikali 5-nya pun begitu, 5 pangkat negatif 2 dikurang dengan pangkat negatif 3. Nah, tinggal diselesaikan saja kawan-kawan. 2 pangkat 4 kurang 3, 2 pangkat 1, kemudian negatif 4 ditambah sama 5 positif 1, dikalikan sama 5 pangkat negatif 2 tambah 3 positif 1. Tinggal 2 dikali 3 dikali 5 ya. Hasilnya 30. Oke, gampang kan? Oke, next ke nomor selanjutnya. Oke, di sini kita harus lihat bahwa bilangan pokok yang diberikan di soal tersebut 2 pangkat n. Jadi tinggal kita selesaikan saja. Karena pembilangnya semua bilangan pokoknya 2n, maka di sini ketika dia pembagian, pangkatnya kita kurangkan, kemudian ketika dia perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga 2 pangkat n tutup kurung 2, oke, 2 dikurangkan sama negatif 5, kemudian ditambah sama negatif 4 ya. Itu untuk yang bagian pembilang. Kemudian yang bagian penyebut, itu pembagian, berarti kita kurangkan aja. 2n pangkat 3 dikurangkan sama 7. Oke, di sini 2 pangkat n pangkat 2 tambah 5, 7 dikurangin 4, 2n pangkat 3. Kemudian yang bawahnya 2n, 3 kurang 7 negatif 4 ya. Oke, pembagian pangkatnya kita kurangkan lagi. 2n pangkat 3 dikurangkan sama negatif 4. Kalau sudah seperti ini, masih pakai tanda kurung, 2n pangkat 3 kurang 4 jadinya 2 pangkat 7. Nah, ketika sudah sampai sini, dua-duanya mendapatkan pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 kali n pangkat 7. Kalau mau dijabarkan, 2 pangkat 7 itu 128 ya. 128 n dipangkatkan 7. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 6. Ke nomor 7. Diketahui jika X-nya 27, kemudian Y-nya 36, dan Z-nya 5. Tentukan nilai dari X pangkat 2 per 3, Y pangkat 3 per 2, per Z pangkat 2. Oke, perhatikan. 27-nya bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian yang 36 ini bisa kita ubah jadi 6 pangkat 2. Si Z-nya 5, biarkan saja. Kemudian substitusikan nilai yang sudah kita bentuk pangkat tadi ke X, Y, dan Z. X-nya tadi kita ganti dengan
X yang itu kita gantikan dengan 3 pangkat 3, pakai tanda kurung menuliskannya ya. 3 pangkat 3, kemudian pangkat 2 per 3, dikalikan dengan Y. Y-nya tadi sudah kita ganti menjadi 6 pangkat 2, pangkatkan 3 per 2, per Z. Z-nya 5 pangkat 2. Oke, yuk. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya bisa kalian sederhanakan atau dicoret. Tinggal 3 pangkat 2. 6-nya pun begitu, 6 pangkat 2, 3 per 2, jadinya 6 pangkat 3. Kemudian dibagi dengan 5 pangkat 2. Kalau disuruh menghitung, berarti 3 pangkat 2 itu 9, dikalikan sama 6 pangkat 3 itu 216, dibagi sama 25. Hasilnya silakan cari sendiri ya. Oke. Kemudian, wah ini kita ada 3 soal lagi, 8, 9, dan 10. Untuk di soal nomor 8, lihat itu bilangan pokoknya 3M semua ya. Kemudian mungkin yang bisa kita selesaikan yang ini dulu. Min 1 dipangkatkan 2 itu menjadi min 2. Kemudian bentuknya itu ada perkalian, ada pembagian. Sama seperti soal sebelumnya kawan. 3M, kemudian 5, itu perkaliannya, berarti ditambah dengan negatif 2. Kemudian pembagian berarti dikurangkan sama 3, dibagi oleh, itu dia pembagian, sama-sama 3M, berarti pakai tanda kurung, 3M pangkat 4 dikurangkan sama 3. Oke, kita selesaikan bagian atas terlebih dahulu. 3M, 5 tambah negatif 2, 3 dikurangin 3, 3M pangkat 0 ternyata. Kemudian yang bawah, 3M pangkat 4 kurang 3 pangkat 1. Ingat, suatu bilangan ketika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1 per 3M saja. Oke ya. Oke, ke nomor 9. Yo, ini sama. Sama kayak nomor 7 tadi nih. Tinggal substitusi aja. 5, A-nya 5, B-nya 2, C sama dengan 1. Atau bisa kita sederhanakan yang ini dulu. Oke, yang penyebutnya ketika dia tidak dituliskan, artinya dia pangkatnya pangkat 1 ya. A pangkat 1, B pangkat 1, dan C-nya pangkat 1. Oke, yuk, di sini aja kita selesaikannya. A pangkat 3 dibagi A, berarti A pangkat 3 kurang 1. Kemudian geser, dikalikan dengan B, min 2 dikurang 1. Kemudian dikali lagi C 6 dikurangkan dengan 1. Sehingga di sini A pangkat 2 dikali sama B pangkat min 3 dikalikan C pangkat 5. Untuk yang pangkatnya negatif, boleh ditaruh di bawah. Sehingga ini menjadi A pangkat 2 dikali C pangkat 5 dibagi dengan B pangkat min 3. Kemudian substitusikan aja nilai A, B, C yang diberikan. Oke, ini B-nya sudah pangkatnya positif ya. B pangkat 3. Kemudian A-nya tadi kita punya 5, berarti dia 5 pangkat 2. Dikalikan C pangkat 5, 1 pangkat 5, dibagi oleh B pangkat 3, 2 pangkat 3. 5 pangkat 2, 25 dikali 1 pangkat 5, 1 ya. Berarti tinggal 25 per 8. Seperti itu. Oke, next soal terakhir. Penyebutnya itu ada 4, P. Ketika dia P saja berarti P pangkat 1 ya, kawan-kawan. Kemudian R juga pangkat 1 di situ. Kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu saja. P pangkat setengah dibagi P. Artinya P pangkat setengah dikurangin 1. Jadi berapa? P pangkat setengah dikurang 1, min setengah ya. Kemudian yang Q, Q-nya dia 3 per 4 dikurangin 1/4. 3 per 4, min ketemu min jadinya plus. 3 per 4 tambah 1 per 4, 4 per 4. Jadi Q aja, Q pangkat 1 deh. Itu kemudian dikali sama R pangkat 1 juga per 4. Pangkatnya pangkat 2. Yo, semuanya dipangkatkan 2, maka kita nggak usah pakai tanda kurung lagi sekarang. Min setengah dikali 2 jadinya P pangkat min 1. Kemudian Q pangkat 1 dikali 2, Q pangkat 2. R-nya pangkat 1 dipangkatin 2 per 2, pangkat 2 per 4 pangkat 2.
Yang P pangkat min 1-nya bisa kita ubah menjadi 1 per P. Sehingga jawaban akhirnya Q kuadrat kali R kuadrat dibagi dengan 4 pangkat 2, 16, P pangkat 1 ya. Oke, ini jawaban akhirnya. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Silakan bagikan video ini ke kawan-kawan kalian jika memang bermanfaat. Jangan lupa untuk like-nya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.